وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara berikut bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan himne HMI. Hadirin dimohon berdiri. Sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Syukur dan ikhlas, himpunan mahasiswa Islam yang ingin usaha sampai untuk bahagia
Fadil dipersilakan duduk kembali. Oke, acara berikut yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan Ketua Umum HMI Komisariat Pelai Hari oleh Kanda Muhammad Lutfi Asyidiki. Dipersilakan. Kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan pada acara hari ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur atas segala rahmat dan kurnia-Mu, sehingga pada hari ini dengan penuh kehangatan dan bahagia kami hadir di sini. Berikanlah barokah dan ridho-Mu dalam acara yang telah kami laksanakan ini. Ya Allah Tuhan kami, Engkaulah yang maha pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, dan bimbinglah kami selalu di jalan lurus-Mu. Perkenankanlah doa dan minta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berdiri baik di samping tempat duduknya ataupun di depan tempat duduknya. Surat Keputusan Pemandu Latihan ke-1 Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Pelai Hari Cabang Banjarbaru nomor 16 /KPTS /A/01/1443 Hijriah tentang kelulusan peserta latihan ke-1 Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Pelai Hari Cabang Banjarbaru. Nama Nur Maida dinyatakan lulus. 2. Susi dinyatakan lulus. 3. Dewi Astuti dinyatakan lulus. 4. Repiatun Nafisah dinyatakan lulus. 5. Normini dinyatakan lulus. 6. Ahmad Zain dinyatakan lulus. Berikut yang dapat saya sampaikan. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini diwakili oleh Kanda Dr. Wahyu Nugroho. Yang saya hormati Formatur Ketua Umum HMI Cabang Banjarbaru. Dalam hal ini diwakili oleh Formatur Ketua Umum KHMI Cabang Banjarbaru, Yunda Nurul Huda. Yang saya hormati Ketua Umum Badan Pengelola Latihan HMI Cabang Banjarbaru. Dalam hal ini diwakili oleh Kanda Iqbal Setiawan. Yang saya hormati Ketua Umum HMI Tanah Laut Kanda Muhammad Hartono SH. Yang saya hormati Ketua Umum KHMI Tanah Laut Yunda Kanur Khalifah. Kemudian juga yang saya hormati Ketua Umum HMI Komisariat Bajuin Yunda Lisa Fitri. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan hidayahnya kita dapat berhadir pada acara latihan kader 1 HMI Komisariat Pelai Hari pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada para donatur, baik dari segi materi maupun fasilitas, karena berkat beliau semua, alhamdulillah kegiatan kita selama 2 hari ini bisa terlaksana. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Kanda dan Yunda yang bersama selama 2 hari ini, karena tentunya kegiatan ini bisa terlaksana dengan lancar berkat bantuan dan dukungan Kanda Yunda sekalian. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih dan selamat datang
kepada para peserta latihan kader 1 Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Pelihari. Alhamdulillah, dinda-dinda sekalian, Pelihari telah resmi menjadi kader dari HMI Komisariat Pelihari. Saya harapkan kawan-kawan sekalian dapat berproses dengan baik. Karena bahwasanya di HMI kita bukan hanya menjadi anggota, tetapi bagaimana kita bisa menjadi kader yang berkemampuan akademis tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Amin. Dan dinda-dinda sekalian, saya harap tidak berhenti hanya sampai di angka 1, tapi dinda-dinda sekalian berproses belajar bersama menjadi mahasiswa yang memanfaatkan masa-masanya untuk kesuksesan di masa mendatang dengan mengikuti tahapan-tahapan pengkaderan di himpunan mahasiswa Islam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf saya mohon maaf. Ya pusat. Yakin usaha sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua akan disampaikan oleh Ketua Umum HMI Komisariat Tanah Laut, Kanda Muhammad Hartono. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang terhormat Ketua Umum MD KHMI Kabupaten Tanah Laut, dalam hal ini diwakili oleh Kakanda Dr. Wari Nugroho. Yang terhormat Formatur Ketua Umum HMI Cabang Banjarbaru, dalam hal ini diwakili oleh Formatur Ketua Umum Kohati HMI Cabang Banjarbaru. Dan turut hadir juga Dimisioner Ketua Umum Kohati Cabang Banjarbaru Yunda Aida. Yang terhormat juga Ketua Umum BPL HMI Cabang Banjarbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kakanda Iqbal Setiawan. Terhormat dan yang saya banggakan Ketua Umum HMI Komisariat Pelihari Adinda Lutfi Asyiki. Yang terhormat Ketua Umum HMI Komisariat Bajuin Dinda Yulisa Fitri. Ketua Umum HMI Kohati Komisariat Tanah Laut Yunda Monika Nur Khalifah, dan jajaran pengurus HMI Komisariat Tanah Laut yang hadir, tentunya peserta latihan kader 1 Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Pelihari Angkatan ketiga Cabang Banjarbaru yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat beliau lah kita dapat berkumpul di kesempatan hari ini dengan keadaan sehat. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan karibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, keluarga, pengikut beliau yang kita nantikan syafaatnya hingga yaumil akhir. Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada para peserta latihan kader 1 Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Pelihari Cabang Banjarbaru Angkatan ketiga yang telah resmi dan telah sah membacakan baiat untuk menjadi anggota ataupun kader HMI Himpunan Mahasiswa Islam. Selamat datang di rumah kita, selamat bergabung dan selamat berproses. Tadi Ketua Umum HMI Komisariat Pelihari juga sudah menyampaikan bahwasanya harapan-harapan yang dinantikan pada Ketua Umum untuk nantinya adinda sekalian bisa aktif, bisa berproses dan bisa mengikuti mekanisme yang ada di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Saya juga sudah menyampaikan ketika mengisi materi Masjid HMI bahwasanya ber-HMI kita bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, bukan hanya sekedar tertawa-tertawa, tapi kita juga bagaimana nantinya mengembangkan diri kita, potensi yang ada di diri kita, dan kita mempersiapkan sumber daya manusia untuk daerah kita khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tanah Laut, khususnya dalam hal ini Bupati Tanah Laut, karena telah membantu fasilitas konsumsi yang kawan-kawan nikmati adalah bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut, khususnya dalam hal ini Bupati Tanah Laut. Tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada para alumni, donatur, mewakili dengan kawan-kawan HMI di Tanah Laut, seluruh kader HMI di Tanah Laut,
Karena tanpa adanya beliau-beliau ini, tanpa adanya konstitusi alumni-alumni ini, mungkin entah kita tidak tahu HMI apakah sampai di titik ini. 2017, 24 Desember tepatnya, HMI didirikan di Tanah Laut, berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut dengan jumlah awal kader yaitu hanya 8 orang. Dalam kader saat ini itu kurang lebih 150 hampir 200 kader seluruhnya. Dan komisariat mulai hari ini sudah 3 kali melaksanakan latihan kader 1. Jadi jangan pernah berkecil hati kader-kader HMI komisariat mulai hari. Biarpun LK Angkatan 3 ini hanya 6 orang, tapi dari 6 orang itu bisa menumbuhkan ribuan kader HMI. Karena saya optimis dan kita harus yakin bahwasanya tidak semua orang memiliki kesempatan untuk bergabung di HMI. Kita beruntung, kita sudah memiliki kesempatan untuk berkuliah dan kita sudah diberikan kesempatan untuk bergabung di HMI. Maka daripada itu, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baik mungkin. Di HMI kita mungkin akan lebih banyak dilatih tentang kepribadian, tentang mental kita, tentang bagaimana kita menjadi mahasiswa secara esensi. Dan juga saya ingatkan kembali kepada seluruh kader HMI bagaimana kita juga harus memiliki sense of belonging, rasa memiliki terhadap organisasi. Kalau kita berbicara tentang kesibukan, setiap manusia tidak terlepas daripada kesibukan. Tapi bagaimana kita berupaya untuk kita meluangkan waktu, jangan kita menunggu untuk waktu luang. Karena memang menjadi mahasiswa itu melelahkan daripada kita menjadi siswa. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai kader umat dan kader bangsa. Sesuai dengan tema kita, terbinanya keberadaan muslim yang berkualitas akademis, sadar akan peran dan fungsinya dalam berorganisasi, serta hak dan kewajibannya sebagai kader umat dan kader bangsa. Di sini, pasca ini kita menjalankan misi HMI, kita mewujudkan tujuan HMI. Jadi bagaimanapun ke depan proses yang akan dihadapi adida-adida khususnya yang baru ini, maka nikmatilah prosesnya dan hadapilah tantangannya. Ke depan kita tidak akan tahu, kita generasi muda di era disruptif ini, di era globalisasi, digitalisasi ini, kita memiliki peran penting ke depan sebagai generasi penerus, sebagai pemimpin masa depan. Maka daripada itu, di waktu muda ini kita manfaatkan kesempatan-kesempatan di muda ini. Karena apa? Karena tidak akan kita mengulangi di usia muda. Muda itu pilihan, tua itu kepastian. Jangan siakan masa mudamu hanya untuk menunggu masa tuamu. Nah, saya ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan cabang Banjarbaru, Kanda Iqbal, Kanda Yunda Nurul Huda, dan Yunda Aida yang berkenan jauh-jauh untuk ke Tanah Laut untuk mengkader agenda-agenda kawan-kawan semua untuk menciptakan insan akademis, untuk melahirkan insan-insan akademis, insan-insan pencipta, insan pengabdi, insan yang bernapaskan dari Islam, dan Islam yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami juga kita berdoa berharap HMI Tanah Laut bisa segera dijadikan cabang persiapan, karena proses pemberkasan sudah berada di pusat, sehingga nantinya kita bisa mandiri, sehingga nantinya kita tidak lagi merepotkan, sehingga nantinya kita tidak lagi menyibukkan untuk kakanda jauh-jauh dari Banjarbaru meng-LK. Tapi begitulah di HMI, sudah menjadi tanggung jawab, sudah menjadi tugas kita sebagai kader HMI. Apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, apabila panggilan perkaderan itu sudah ada, maka pantang untuk menolak tugas. Begitu juga nanti kawan-kawan semuanya. Di HMI lah begitu, pantang tolak tugas, pantang tugas tak terselesaikan. Itu apa yang ada dalam HMI, semangat-semangat perjuangan yang ada di HMI itu terus kita tanamkan dan terus kita tumbuhkan, pupuk dengan baik. Di sini bukan hanya ada mahasiswa Politala, tetapi ada mahasiswa UNLAM, ada mahasiswa UNISKA, ada beberapa mahasiswa di UIN dan lain sebagainya. Jadi kita tergabung dan terkumpul di sini menjadi satu wadah, berhimpun menjadi satu, yaitu himpunan mahasiswa Islam. Kita berteman lebih daripada saudara. Perlu kawan-kawan ketahui, dimanapun kawan-kawan berada, di mana di situ HMI berada, di situ juga berarti ada keluarga kita. Karena kita di HMI berteman lebih dari saudara. Itulah buktinya apa? Buktinya sampai ke alumni. Sampai alumni Kandawari ini adalah alumni HMI cabang Bogor. Di Tanah Laut ada HMI, di Tanah Laut ada alumni, terkumpul lah. Jadi berbagai macam
cabang berbagai macam daerah yang ada HMI, beliau menjadi alumni, beliau ke suatu daerah, maka terkumpullah di situ. Makanya kita tumbuhkan di waktu masih muda ini, karena nanti akan menjadi sebuah kenangan bahagia, akan menjadi sebuah memori yang tak akan pernah terlupakan di suatu masa di kemudian hari. Ingat kawan-kawan, kesempatan mungkin tidak akan datang 2 kali. Ketika kesempatan ada, maka harus segera kita ambil. Tapi kesempatan yang baik itu ada ketika kita sudah memiliki kesiapan. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Ya usaha. Yakin usaha sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan ketiga akan disampaikan Ketua Umum HMI Cabang Banjarbaru. Dalam hal ini diwakili oleh Formatur Ketua Umum OHI Cabang Banjarbaru, Yunda Nurul Huda, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat MD kami Kabupaten Tanah Laut, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Dr. Karim Nugroho. Yang terhormat BPL HMI Cabang Banjarbaru, yang mana dalam hal ini diwakilkan oleh Kanda Iqbal Setiawan. Yang terhormat Ketua Umum OHI HMI Cabang Banjarbaru periode 2001-2022 Aida Fitriani. Yang terhormat Ketua Umum HMI Tanah Laut Kekanda Muhammad Hartono. Yang terhormat Ketua Umum HMI Playhari Kanda Lutfi. Yang terhormat Ketua Umum HMI Bajuin Ayunda Yuli. Dan yang terhormat Ketua Umum OHI Komisariat Tanah Laut Ayunda Monika Nur Khalifah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan AK1 HMI Komisariat Playhari, yaitu angkatan ketiga ya. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mewakili dari Formatur HMI Cabang Banjarbaru Kakanda Cahyono Andi Farandi yang tidak dapat berhadir hari ini karena sedang ada agenda di lain tempat. Untuk peserta yang sudah dinyatakan sebagai anggota HMI Komisariat Playhari, saya ucapkan selamat datang di HMI, dan janganlah berputus asa setelah AK1 ini, tetapi tetap semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan HMI yang lainnya, karena begitu banyak agenda di HMI yang bisa mengasah kemampuan kawan-kawan, entah itu perkaderan formal maupun yang non formal. Saya harap kawan-kawan semua bisa menuntaskan apa yang menjadi tujuan kita di HMI. Selain itu juga, tetaplah ingat bahwa HMI itu adalah berteman lebih saudara. Ketika kawan-kawan memiliki masalah hal yang lainnya, maka jangan sungkan untuk bercerita kepada HMI yang lainnya, karena kita bersaudara. Ketika saudara merasa kesulitan maupun kesusahan, maka sudah seyogianya kita untuk dapat membantu. Terlebih saja yang bisa dapat saya pesankan kepada kawan-kawan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tema terpilihnya kepribadian muslim yang berkualitas akademis, dalam fungsi dan peranannya dalam organisasi serta hak dan kewajibannya sebagai kader umat dan kader bangsa resmi ditutup. Humanis Daerah of Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Tanah Laut
Dalam hal ini diwakili oleh Kanda Dr. Wari Nugroho. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yang terhormat Ketua HMI Kabupaten Bengkulu, diwakili Ketua Kohati, dan Ketua Kohati Demisioner Kabupaten Bengkulu, dan Aida. Saya ketemu di Padang. Ketua Komite Laut, Ketua Umum HMI Komisariat Bujui, Ketua BPL. dan Ketua BPL melalui Mas Iqbal, Ketua Pekati. Kohati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini suasana yang cukup sejuk seperti ini ya. Jadi tadi hujan lebat. Iya. Bisa ketemu kembali di sini dalam suasana materi kader 1 HMI Komisariat Pelahari. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat dan para tabi'in. Semoga kita semua menjadi umat yang selalu diberi syafaat oleh beliau. Adik-adik sekalian, ada kader HMI yang saya hormati, yang saya banggakan. Di sini saya bukan menggurui, saya dadakan tadi, jadi saya nggak ada persiapan apapun, juga belum ada mandat dari Ketua MJ kami. Cuma di sini saya sebagai salah satu pengurus MJ kami mengucapkan selamat kepada adik-adik sekalian telah menjadi bagian dari keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam. Himpunan Mahasiswa Islam merupakan organisasi mahasiswa Islam yang pertama di negara ini. Ini berdiri tahun 1957 di Yogyakarta, dan sampai saat ini sudah ratusan cabang dan komisariat sudah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan ada di luar negeri. Terlepas konflik internal yang ada di dalam HMI, ada namanya HMI MPO, DIPO, tapi ketika kita semua sudah masuk di KAHMI, itu semua sama. Mungkin ketika semuanya masuk di alumni, ya udah sama. Begitu lepas dari ini, semuanya kita ke KAHMI. Entah itu HMI DIPO, HMI MPO, itu sama aja. Jadi adik sekalian yang saya banggakan, HMI ini bukanlah sekedar himpunan di mana kita duduk santai ngobrol ngopi-ngopi hura-hura, gitu. Di sini yang kita tuntut adalah bagaimana kita duduk bersama, kita bisa mengeluarkan ide, bagaimana kita bisa berkarya, bagaimana kita bisa mengembangkannya. Anak-anak muda generasi sekarang, generasi Z orang bilangnya, generasi milenial, ini pola minat bacanya cukup rendah. Lebih suka bermain medsos, TikTok dan sebagainya. Nah, disinilah rekan-rekan HMI bisa memanfaatkan situasi. Bagaimana kita membuat media sosial itu sebagai sarana dakwah untuk mencerdaskan umat, terutama ke generasi yang milenial tersebut. Pagi hari tadi di grup KAHMI cabang Bogor, di grup KAHMI cabang Bogor ada berita, ada pengurus HMI cabang Bandung selesai dilantik ternyata berkalung salib laki-laki. Jadi ada viral
terus tadi sore ada di Instagram. Nah, untuk menjadi kader HMI syarat utamanya apa? Islam. Kalaupun belum Islam ketika disumpah tadi jadi mualaf otomatis. Iya. Ya kan? Otomatis jadi mualaf. Karena apa? Syahadat kan tadi? Ya, sadar. Awalnya. Kayak di Taman Suci gitu, di Muhammadiyah itu di Taman Suci itu anggotanya yang Kristen, Taman Suci silat kan. Taman Suci Putra Muhammadiyah tidak silat tuh. Lalu ketika berdoa, mau nggak mau jadi mualaf karena berdoanya mesti asyhadu alla ilaha illallah. Nah, mesti syahadat mesti dia baca. Jadi otomatis jadi mualaf walaupun ya harus benar ya. Nah, kita bukan memunafikan hal itu karena zaman sekarang ini istilahnya kalau orang Jawa bilang bola-balik zaman, jadi yang benar disalahkan, yang salah digunakan. Nah, di sini kita harus berpikir cerdas, bukan cuma berpikir kritis, tapi berpikir cerdas. Bagaimana kita harus bijak dalam bertindak. Ya. Ketika ada kabar Ustadz Abdul Somad dicekal di Singapura, Anda tahu sendiri komennya di bawah, Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang ulama digituin, netizen Indonesia benar-benar kejam. Kekuatan jari dengan kekuatan mulut, orang Indonesia terkenal paling kejam, ya kan? Jadi sekarang itu bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita berliterasi, itu bukan cuma sekedar ngomong. Benda ini sekecil ini, kamu nulis satu kata atau satu huruf di sini, terus dimaknai banyak orang, itu bisa jadi ada pahala dan bisa jadi ada dosa. Orang-orang lebih suka, ada istilah sekarang dosa berjamaah. Main Instagram, dapat ada gambar yang ya kayak gitu, kan bisa berjamaah. Ada juga yang berpahala. Ya, kita bisa menggunakan media sosial untuk berdakwah, mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan umat, menjadi kader bangsa, kader umat, dan kader yang bisa menjadi tauladan bagi masyarakat di sekitar kita. Jadi yang saya hormati, ketika jadi mahasiswa janganlah sungkan-sungkan untuk mengembangkan diri, karena di kala mahasiswa itulah ajang pencarian jati diri itu akan muncul. Adik-adik ingin aku ini apa? Aku pengen jadi apa? Aku harus gimana? Disitulah Anda harus bisa mengembangkan diri. Kalau Anda mau jadi saintis, silakan jadi saintis. Anda silakan jadi, kalau Anda mau jadi praktisi, silakan jadi praktisi. Soal nanti ke depannya seperti apa, itu Allah alam. Tapi proses itu akan sama. Disitulah kita harus berproses, disitulah kita harus mengembangkan diri. Tidak semua orang akan jadi pegawai negeri, tidak semua orang akan jadi bos. Kalau tidak ada karyawan, tidak mungkin ada bos, ya kan? Kalau tidak ada kepala, kalau tidak ada buah, nggak mungkin ada pimpinan. Semua kita berproses. Kita coba ketika saya di hari Cabang Bogor seperti apa. Kita mulai dari komisariat kecil, Fakultas Kedokteran Hewan itu komisariat anggota cuma 15 orang. Akhirnya kita bikin LK banyak. Terus kita di hari Cabang Bogor seperti itu juga. Bukan cuma sekedar ketika di hari cabang, nah ini ketika di hari cabang itu ada lembaga kekaryaan yang mainkan gitu. Itu adalah ajang untuk memajukan kreativitas mahasiswa. Anda di sini dari berbagai macam universitas, jangan hanya stop di HMI,
HMI itu adalah eksternal kampus. Tapi Anda juga harus bermain di internal kampus. Karena kalau Anda tidak bermain di internal kampus, Anda tidak dikenal sama orang, Anda tidak dikenal sama dosen, Anda juga tidak akan dikenal oleh teman-teman yang ada. Kalau Anda mau bermain politik, kampuslah tempatnya. Di kampus itu kan ada partai-partai mahasiswa, benar? Anda silakan main di kampus, jadi partai mahasiswa, ikut di sana. Tapi Anda harus juga bermain di internal kampus. Nah, di HMC, kalau di mana ada di bina seni, ada di bina apalagi lah di Politara itu banyak sekali. Aktiflah di sana, di UKM situ. Saya dulu di HMI, di intra kampus saya di senat. Dulu itu senat, BEM, senat, terus habis itu ke BEM. Habis itu saya di HMC dan di UKM. Saya di Pramuka BB. Nggak apa-apa, semua itu kita warnai. Untuk apa? Agar semua UKM itu selaras dengan tujuan HMI, yaitu menjadikan insan cita. Apa tuh? Insan mencipta, pengabdi. Bagaimana kita harus jadi insan pembelajar kalau sekarang. Insan pembelajar. Kita kuatkan literasi, silakan Anda bikin kelompok-kelompok kecil, diskusi, untuk bikin ya kecil-kecilan. Kalau sekarang nggak ada lagi buku cetak ya pakai PDF kan. Terus Anda bisa bikin talkshow kecil-kecilan. Ini kafe kita jadikan kafe yang profesional dengan ada berbagai macam event dalam ini yang mendidik. Jadi profitnya dapat, ilmunya juga dapat. Ya kan? Banyak sekali hal yang susah. Siapa yang mau menulis silakan. Ayo kita latihan menulis. Siapa yang bisa desain grafis, ayo kita belajar desain grafis. Orang semuanya pakai HP, semua selesai. Saya di grup menulis ada mau tulisan. Di desain grafis itu sekarang pakai HP aja bisa. Anda yang siapa bisa ngeblog, Anda bisa ngevlog, ada di mana silakan. Karena apa? Salah satu upaya kita untuk bisa menarik minat mahasiswa untuk berorganisasi itu adalah dengan cara seperti itu. Yang suka ngeband silahkan ngeband, tidak masalah. Bikin festival band, oke. Ya, jadi mahasiswa sekarang ini tipenya tidak mau terkungkung dengan struktur organisasi. Jadi nggak mau yang tapi ketika kita nggak bisa, ketika suatu saat kita di masyarakat itu kita harus mau nggak mau harus terkungkung dalam suatu organisasi. Kita harus mau nggak mau harus terkungkung dalam satu struktural. Kalau Anda nggak megang di struktural organisasi apapun itu, ilmu Anda nggak bakal nyampe, ide Anda nggak bakal maju. Jadi Anda coba bikin grup, bikin ini. Jangan individu yang main satu jangan. Bikin studi kelompok, bedah buku, bikin kelompok studi talkshow, bikin kelompok studi apa, bikin event apa. Event kecil-kecilan aja, nongkrong, kopi, bikin acara apa, diskusi rutin untuk mengasah keilmuan kita masing-masing. Itu dari saya. Kalau mau datang ke rumah silakan. Rumah saya sampai jam biasanya terbuka aja sih, jam berapa pun datang. Biasanya kalau teman-teman HMI Cabang itu kalau ke rumah tuh HMI Tanah tuh kalau ke rumah tuh bisa malam sih, jam 10 lewat. Biasanya jam 10, tapi nggak apa-apa. Saya rumah saya open aja di situ. Kalau nggak di rumah ya di kantor. Ya. Karena rumah saya itu walaupun tertutup jam 10, tahu-tahu ada orang ngetok pintu jam 11 malam ya dibukain. Nah, saya pernah terima kasih itu jam 2 pagi ya.
Jadi pasien yang datang di rumah itu pernah paling malam itu jam 12 malam dan yang paling pagi itu jam setengah 2. Jadi dari Sungai Danau datang sampai sini setengah 2 langsung terbentuk. Dok, kalau aku ya sudah. Jadi rumah saya itu kayak gini. Cuma di rumah ya nggak ada ruang tamu yang memadai lah. Ya kayak rumah sakit lah kalau di rumah itu. Jadi ya silakan datang kalau silakan ini kita boleh diskusi. Siapa tahu kalau ada yang perlu TA, perlu ini, ya kita rame-rame kita bantu. Dulu ada mahasiswa Poltek yang kita bantu untuk TA-nya. Untuk yang dari UNM juga kemarin ada yang S2 juga kita bantu, satu juga kita bantu. Insya Allah kita akan bantu. Jangan cuma akaskan di organisasi lupa dengan studi, itu salah ya. Karena amanah orang tua kita ketika Anda jadi mahasiswa adalah kebanggaan orang tua itu melihat siswanya anaknya itu lulus di wisuda. Benar ya? Jadi kalau anaknya keasikan organisasi lupa wisuda, orang tua sampai di O itu namanya mengkhianati amanah dari orang tua. Jadi juga amanah dari orang tua, kita tunaikan amanah dari orang tua, tapi kita juga harus punya skill. Ada namanya hard skill, ada namanya soft skill. Hard skill itu adalah keterampilan yang Anda dapat di kuliah, Anda dapat di sekolah. Kalau namanya soft skill itu yang Anda dapatkan di organisasi, Anda dapatkan di masyarakat, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita bermain sebagai pimpinan, atau bagaimana kita bermain menghadapi klien. Karena apapun pekerjaan Anda, apapun profesi Anda, ketika di depan adalah yang Anda hadapi adalah klien. Itu saja dari saya. Tadi salam dari kami yang di PTP. Kemudian tadi bagus dari sini saya ke rumah, ternyata di rumah saya ada beliau yang manajer PPPN 13 ini. Beliau kami juga. Saya kaget juga beliau datang ke rumah. Jadi ya saya terakhir sambil bawa kucing. Oh. Itu saya mohon maaf. Bila itu sabil hak, fastaghfirul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yaitu penyerahan berkas dari Master of Training kepada SD. Dipersilakan. Mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkas rakyat kader 1 Komisariat Hari Cabang Banjarbaru dengan ini saya serahkan untuk ditindaklanjuti sebagaimana semestinya sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan pedoman perkaderan dengan mahasiswa Islam yang berlaku. Dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkas saya kader 1 HMI Komisariat Hari Cabang Banjarbaru angkatan ketiga saya terima dan akan dikelola sebagaimana mestinya sesuai dengan anggaran HMI dan pedoman perkaderan. Yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kanda Mujahidin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara latihan kader 1 angkatan ketiga HMI Komisariat Hari Cabang Banjarbaru, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan yang telah kita laksanakan 2 hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan pada acara latihan kader 1 Komisariat Hari yang telah kita laksanakan di Sekretariat HMI. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabban wa bi islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, limpahkanlah pengetahuan dan kekuatan kepada kami, dan tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan dan kokoh di antara kami, serta terjalin dengan baik dan bersih.
Ya Allah Tuhan kami, Engkau Sang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, dan bimbinglah kami selalu di jalan lurusnya. Perkenankanlah doa dan minta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.